Hai guys. Hai. Perkenalkan, nama saya Nurul Rizky Amelia. Video ini adalah sebuah tugas meresensi sebuah film. Film yang saya akan resensi itu adalah Bumblebee. I'm Charlie Watson. I'm 18. Today, actually. Is the Beetle for sale? Yours, kid. Happy birthday. Oh my god. What are you? So you have no idea where he came from? No idea. Well, Here's the deal. People can be terrible about things they don't understand. From now on, the only person you can show yourself around is me. Oh, I'm good. No, I'm good, thanks. There's a war raging on our planet. If this criminal isn't found, that war may find its way here. Is there anyone that can help you? Do you have a family? Oh, me. They're calling an army. I've seen firsthand these things really are. Bumblebee. There is only one way to end this war. You must protect Earth and its people. Take it down! My back, me! This is how we stop them. You've got me. And I'm not going anywhere. God, I'm so screwed. Jadi film Bumblebee ini disutradarai oleh Travis Knight dan diproduseri oleh Michael Bay, Tom DeSanto, Lorenzo Di Bonaventura, Don Marpai, dan juga Maruf Fahradian. Mark Fardian. Production house-nya itu dari DP Pictures, Hasbro Studios, dan juga Outspark Pictures. Pemeran dari Bumblebee ini termasuk yang terkenal itu salah satunya ada Haley Steinfeld, dia sebagai pemeran utama, itu sebagai Charlie Watson, Dylan O'Brien sebagai pengisi suara Bumblebee, John Cena sebagai Agent Burns, Peter Cullen sebagai pengisi suara Optimus Prime, George Landberg sebagai Memo yaitu temannya Charlie, Pamela Adlon sebagai Sally Watson sebagai ibunya Charlie, Jason Drucker sebagai adik Charlie atau Otis, Len Cario itu sebagai Hanks. Nah, film ini bergenre drama action komedi karena di sini tuh dramanya dapat, actionnya juga dapat, komedinya juga dapat. Karena Bumblebee-nya ini lumayan kocak. Cerita dari film Bumblebee ini sendiri yaitu mengisahkan tentang Autobots yang diutus oleh pemimpinnya yaitu Optimus Prime buat datang ke bumi untuk mencari markas karena tempatnya dia itu di Cybertron itu udah dihancurin sama musuhnya itu namanya Decepticon. Terus mobil itu kayak dia udah perang, terus dia tuh lupa ingatan dan juga suaranya dia tuh abis gitu loh, jadi dia kan gak bisa ngomong. Nah, terus dia ini ditemuin sama seorang gadis bernama Charlie Watson. Nah, dia ini suka banget sama mobil-mobil itu. Kira dia perbaikin mobil ini. Nah kan otomatis kalau misalkan dia perbaikin, dia nyalain mesinnya,
Bumblebee ini bisa kelacak sampai ke Cybertron. Jadi sama musuhnya itu ketahuan nih kalau Bumblebee-nya itu ada di bumi gitu. Nah jadi si Charlie ini tuh ngebantuin Bumblebee ngelawan si 2 Decepticon itu supaya nggak ngancurin bumi juga gitu. Jadi tuh si Decepticon itu datang ke bumi nyari Bumblebee buat nanyain Optimus Prime tuh ada di mana, dia ngumpet di mana gitu. Nah, karena 2 Decepticon itu susah nyari Bumblebee kan sebelumnya, dia minta tolong sama Agent Burn sama Dr. Powell buat bantuin dia nyari si Bumblebee. Kayak alibinya tuh si Bumblebee ini jahat, harus dinahin gitu, padahal mereka berdua yang jahat. Ya, mereka ngambil satelit yang ada di bumi buat kirim pesan ke planetnya si Decepticon buat ngancurin bumi. Tapi untungnya sama si Charlie Watson ini dia bisa berhentiin dan juga Bumblebee-nya bisa ngalahin si 2 Decepticon itu. Jadi buminya selamat. Nah, akhirnya para Autobots yang dari Cybertron itu ngumpullah di bumi. Nah, di sini selain saya akan meresensi film Bumblebee, saya juga akan membandingkan film Bumblebee dengan Transformers. Tapi ini saya ngambilnya yang Transformers yang pertama itu 2007. Got a little surprise for you, son. No, Dad! Oh, you gotta be kidding me. Yeah, I am. You're not getting a Porsche. Let me tell you something, son. A driver don't pick the cars. Cars pick the driver. It's a mystical bond between man and machine. Crash my car! What you're about to see is totally classified. Dear God, what is this? We're under attack! We're facing war against a technological civilization far superior to our own. Our enemy can take any shape. They could be anywhere. It's a robot, you know, like a super advanced robot. It's probably Japanese. No! I'll drive, you shoot! You have to get the car. Trust me. Bring it! Nah, Transformers 2007 ini disutradarai oleh Michael Bay, produsernya Lorenzo de Bonaventura, Tom DeSanto, Don Murphy, dan juga Ian Brush. Genrenya ini juga sama, yaitu drama action. Tahun terbitnya itu 2007. Rumah produksinya itu DB Pictures, DreamWorks Pictures, dan juga Paramount Pictures. Durasinya itu 143 menit. Pemainnya dari Transformers 2007 ini itu ada Shia LaBeouf itu sebagai pemeran utama, dia sebagai Sam, Josh Duhamel itu sebagai Captain Lennox, Megan Fox sebagai Mikaela, dan juga Peter Cullen dia sebagai pengisi suara dari Optimus Prime. Nah, film ini bermula penjelasan Optimus Prime tentang peperangan di planet Cybertron antara kaum Autobots dengan Decepticon. Perang ini memperebutkan sebuah benda itu namanya Allspark yang terlempar keluar angkasa dan jatuhlah di bumi. Nah, namun celakanya
kelompok Decepticon atau si musuhnya itu telah berada di bumi mendahului si Autobots untuk mencari kubus tersebut dan memanfaatkan kejahatan. Nah, singkat cerita, suatu hari ada remaja bernama Sam. Ini anak kuliahan yang baru saja menyelesaikan ujiannya. Nah, sebagai hadiah ayahnya ini membelikan dia mobil. Nah, namun mobil yang dia pilih yaitu yang Autobots, yaitu si Bumblebee. Decepticon musuhnya ini ternyata udah duluan ke bumi buat nyari si benda Allspark itu daripada si Autobots lainnya gitu kan. Pas setelah Sam membeli mobil itu, nah si mobil itu tuh si Bumblebee CE-128. Nah, gak lama datanglah para Autobots ke bumi. Mereka ini mencari keberadaan kubus Allspark untuk dihancurkan agar peperangan antara Autobots dengan Decepticon itu berakhir dan supaya nggak jadi perang di bumi intinya gitu kan. Nah, Sam, Kyle, dan juga para anggota Autobots berusaha mencegah Decepticon. Namun mereka tuh terlambat karena si Decepticonnya udah duluan nih udah nemuin duluan si kubus Allspark itu. Autobotsnya kan terlambat kan. Nah, si Decepticon ini menghidupkan Megatron, yaitu robot yang kuat juga dari Decepticon, pakai dihidupin itu pakai si benda Allspark ini. Nah, Megatron ini disimpan di sektor Sapan Amerika Serikat. Akhirnya pertempuran terjadilah antara Autobots dengan si Decepticon. Autobots menanglah nih melawan si Decepticon. Nah, bangkainya si Megatron ini dibuang ke laut supaya diharapkan sih mereka tuh bisa hancur dan dihantam temparan air yang luar biasa. Dan film ini lanjut ke film Transformers yang lainnya, itu di tahun 2009. Nah, kalau misalkan dari film Bumblebee itu sendiri, dia lebih menceritakan tentang si Bumblebee-nya ini nyelamatin bumi. Kayak cuma Bumblebee-nya doang sendiri nih. Nah, kalau Transformers itu lebih kayak si Optimus Prime-nya ini, si pemeran utamanya ini si Optimus Prime, nyelamatin buminya gimana bareng-bareng sama Autobots yang lainnya, juga ada si Bumblebee. Perbandingan dari film ini, pertama itu Bumblebee, kelebihannya itu film ini tuh menarik, menghidupkan suasana vintage karena kan ini tahun 80-an. Terus aktingnya si Hailee Steinfeld juga nggak kalah bagus dari si pemeran di Transformers. Terus humornya ini dapat banget karena di sini kan ada komedinya juga kan dari si Bumblebee-nya. Terus alurnya itu mudah dimengerti atau diikutin, konfliknya itu nggak banyak, dan ini tuh cocok buat anak kecil karena juga konfliknya tuh kayak gampang banget buat dipahamin loh gitu. Film Bumblebee ini juga ada kekurangannya, yaitu mungkin kalau orang yang suka nonton Transformers, buat film Bumblebee ini perangnya tuh monoton banget, kayak cuma oh gitu doang gitu loh. Terus endingnya itu agak lempeng dan bosenin. Terus ada sebagian kata-kata yang mungkin susah dimengerti buat anak kecil nonton ini. Dari Transformers sendiri itu, kelebihannya itu pemain ini juga bagus-bagus kan, karena itu udah artis-artis lama. Terus pengetahuan IP-nya di sini tuh keren banget. Terus gambar 3D-nya di film Transformers ini lebih detail juga. Endingnya ini menarik karena perannya itu nggak monoton, kayak seru aja. Si Optimus Prime-nya tuh keren. Kalau dari kekurangannya sendiri pun dari Transformers itu, alurnya itu agak susah diikutin karena film ini tuh banyak seriesnya, ada seri 1 sampai 5, dan juga musuhnya itu dalam setiap series kan beda-beda kan, gak cuma itu aja. Terus konfliknya itu banyak, gak dari si Optimus Prime-nya aja gitu loh, tapi yang manusia kayak si Sam yang ngebantuin Optimus Prime itu juga ada konfliknya. Terus ada kata-kata yang kurang sopan karena ini kan filmnya itu kalau nggak salah tuh 17 tahun deh. Terus ada juga adegan yang kurang baik, apalagi buat anak kecil. Nah, mungkin film ini cocok untuk remaja. Anak kecil mungkin boleh nonton, tapi harus didampingi oleh orang tuanya. Kesimpulannya, dalam saya meresensi dan juga membandingkan antara film Bumblebee juga Transformers, yaitu kedua film ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Menurut saya pribadi, saya lebih suka film Transformers karena alurnya itu menarik. Terus saya juga ngerti kan jalan ceritanya. Terus pengetahuan IT-nya ini juga keren banget, pemain juga keren-keren, jadi membangun film ini lebih menarik. Tetapi film ini tuh cocoknya buat remaja. Itu
Sedangkan film Bumblebee ini lebih seru ditonton sama keluarga karena adegan juga yang masih standar, dan kalau buat anak kecil ini lebih cocok daripada mas. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa. Dah. I said the liquor, but it's much too harsh. Judgment down.